Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional pertemuan kelima dengan topik Segmentation and Positioning. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rosana Eri Puspita, dan semua presentasi mata kuliah ini saya ambil dari buku International Marketing 6th edition yang ditulis oleh Masaki Kotabe dan Christian Helsen yang diterbitkan oleh Wiley. Seperti biasa, di awal selalu saya mulai dengan kata tanya why, mengapa segmentasi dan positioning ini penting, dan alasan kita melakukan pengelompokan pasar internasional itu apa. Jadi dalam slide ini menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah tentang tujuannya. Tujuan dari kita mengelompokkan pasar internasional adalah untuk memecah pasar untuk produk atau jasa dalam beberapa kelompok konsumen yang berbeda dalam respon untuk bauran program pemasaran atau mix marketing. Sebagai contoh, sebuah produk terkenal dari Unilever, Attack gitu ya, deterjen, itu membagi produknya dalam beberapa varian. Misalnya Attack Matic untuk orang-orang yang sudah mempunyai mesin cuci, kemudian Attack Softener itu harganya lebih mahal, terus kemudian Attack Easy untuk orang-orang yang mencuci dengan tangan dan harganya lebih murah. Jadi ada beberapa varian dari deterjen tersebut. Kemudian tentunya Attack Softener gitu ya, Attack Softener itu mempunyai pasar yang berbeda dengan Attack Easy. Attack Softener dengan harga yang lebih mahal tentu akan menyasar orang-orang yang mempunyai kondisi sosioekonomik yang lebih tinggi dibandingkan Attack Easy. Jadi untuk itulah kita akan mengelompokkan pasar supaya kalau kita mengeluarkan sebuah produk, misalnya produk Attack Easy, maka kita tahu kepada siapa kita harus menyasar produk itu. Kira-kira seperti itu. Jadi terus kemudian segmen yang ideal itu seperti apa? Ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu segmen yang ideal itu harus identifiable. Yang kedua seizable, yang ketiga accessible, yang keempat stability, yang kelima responsive, dan yang keenam actionable. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, identifiable. Jadi dalam mengelompokkan atau membuat kelompok pasar tersebut harus mudah didefinisikan dan diukur. Misalnya diukur pendapatan per kapitanya gitu ya, atau diukur gendernya gitu ya, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Jadi harus bisa didefinisikan gitu, laki-laki, perempuan, atau diukur berdasarkan jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu adalah identifiable. Yang kedua seizable. Ini mengenai ukuran pasar, bahwa ukuran pasar ini harus cukup besar dan worth it gitu istilahnya untuk diperjuangkan untuk memasarkan produk kita. Berikutnya yang ketiga adalah accessible atau mudah untuk dijangkau dengan upaya promosi gitu ya, atau distribusi. Jadi jangan sampai kita sudah menentukan pasar kita, udah pasarnya juga besar, tapi kita tidak bisa promo ke sana dan tidak bisa mendistribusikan produk kita ke sana. Itu jangan sampai. Terus yang keempat itu stability, yaitu jika pasar mengubah komposisi perilaku, upaya pemasaran tetap bisa dipastikan bisa sukses juga kayak gitu. Jadi ada kestabilan bahwa kalau kondisinya berubah, produk yang kita tawarkan itu akan tetap bisa diterima, jadi nggak ikutan berubah juga. Terus responsif, yang kelima, jadi untuk segmentasi pasar itu penting. Jadi kita harus tahu respon dari
masyarakat atau pasar itu seperti apa atas bauran pemasaran yang kita lakukan. Terus actionable itu poin yang keenam. Jadi segmen itu akan actionable jika bauran pemasaran yang dibutuhkan itu konsisten dengan tujuan kompetensi inti dari perusahaan. Jadi misalnya Samsung gitu dengan produk HP, dia konsisten dengan kompetensinya inti, kemudian dia Samsung mengeluarkan produk makanan gitu, pasti kita akan bertanya-tanya, kita nggak akan langsung actionable. Tapi ketika Samsung mengeluarkan produk gadget lagi gitu ya, mungkin kita akan dengan mudah konsisten untuk percaya. Ini adalah pendekatan segmentasi pasar internasional. Jadi ada 3 pendekatan yang bisa digunakan ketika kita akan mengelompokkan pasar internasional. Yang pertama adalah segmentasi agregat, yang kedua segmentasi disagregat, dan yang ketiga adalah two stage atau 2 tahap dalam segmentasi internasional. Tahap yang pertama adalah segmentasi makro dan yang tahap kedua adalah segmentasi mikro. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu segmentasi agregat. Segmentasi agregat ini biasanya segmentasi yang cakupannya lebih luas, misalnya negara. Jadi kita bisa mengelompokkan negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita $200 per bulan misalnya. Terus kemudian kita mengelompokkan dan dapatlah negara-negara di kelompok itu, Indonesia, Malaysia, Brunei gitu misalnya. Jadi cakupannya luas. Yang kedua, segmentasi disagregat ini berdasarkan hal-hal yang lebih individual, contohnya gender, usia, dan lain sebagainya, seperti yang tadi pernah saya jelaskan. Terus kemudian yang ketiga adalah two stage international segmentation atau tahap 2 atau 2 tahap dalam segmentasi internasional. Tahap yang pertama adalah macro segmentation, yang berikutnya adalah micro segmentation. Contoh, tadi kita sudah mengelompokkan atau membuat segmentasi secara makro, secara luas tentang negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita $200 per bulan misalnya, dan dapatlah 3 negara itu adalah sesuatu yang makro atau segmentasi yang makro. Kemudian kita melakukan segmentasi lagi yang mikro, misalnya segmentasi berdasarkan gender atau berdasarkan usia atau berdasarkan apapun. Misalnya kita ambil contoh berdasarkan gender, karena produk kita mungkin deterjen dari Unilever, produk internasional, Attack kayak gitu. Terus kemudian kita menyasar produk tersebut untuk wanita. Jadi kita akan mengelompokkan berdasarkan gender. Nah, ada 2 segmentasi makro dan mikro, kemudian di overlaykan sehingga kita akan mendapatkan 2 segmentasi secara makro, yaitu negara yang mempunyai penduduk dengan penghasilan $200 sehingga mampu membeli produk tersebut, dan mempunyai jumlah atau segmen perempuan juga dari yang kita dapat dari pengelompokan mikro gitu. Jadi hasilnya itu adalah hasil overlay dari 2 hal tersebut. Berikutnya adalah mengenai skenario dalam segmentasi. Ada 3 hal yang dibahas dalam slide ini. Yang pertama adalah universal atau global segment, yang kedua regional segment, dan yang ketiga adalah unique segment. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, universal atau global segment. Dalam buku Kotabe ini dijelaskan bahwa universal atau global segment itu adalah pengelompokan yang melewati atau melebihi
atau tidak sekedar gitu ya batas-batas negara. Jadi ini lebih umum, misalnya tentang orang di beberapa negara yang menyukai minuman soda. Ya sudah, mereka Coca-Cola akan membuat produk soda untuk beberapa negara sekaligus. Jadi Coca-Cola yang ada di Indonesia sama dengan Coca-Cola yang ada di Brunei Darussalam gitu, dan beberapa negara yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah regional segment. Ini lebih pada lokal gitu. Jadi contohnya ini adalah McD. Saya pernah cerita juga, ini McD kalau di luar negeri makan ayam itu dengan kentang goreng, tapi begitu McD ekspansi ke Indonesia maka diganti dengan nasi gitu, karena orang Indonesia, orang lokal Indonesia itu makan ayam biasanya dengan nasi. Terus kemudian yang ketiga adalah unique segment. Ini di beberapa negara ada jenis-jenis orang yang punya keunikan. Contoh, orang yang punya narsisisme yang tinggi gitu ya, dia akan membutuhkan HP dengan kamera depan yang bagus gitu. Maka produk HP pun respon dengan hal ini. Dia menciptakan suatu produk untuk unique segmen ini, yaitu HP dengan kamera depan yang bagus gitu. Oke. Berikutnya dalam slide ini adalah dasar segmentasi pasar internasional. Jadi dalam slide ini kita akan belajar mengenai dasar apa yang dipakai seorang marketer untuk membuat pengelompokan pasarnya. Ini hampir mirip dengan apa yang pernah kita pelajari di manajemen pemasaran di semester sebelumnya. Yang pertama demografis, yang kedua socio-economic variable, yang ketiga behavior based, dan yang keempat adalah lifestyle and value. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, demografis. Itu contohnya bisa dengan usia, gender, dan lain sebagainya. Terus kemudian contohnya seperti apa gitu. Misalnya kita mengelompokkan, kita mau memasarkan suatu produk di Indonesia, kita adalah produk luar gitu, kemudian memasarkan di Indonesia, kita mengelompokkan pasar kita berdasarkan jenis kelamin. Kenapa? Karena produk kita misalnya hanya diperuntukkan untuk jenis kelamin tertentu, misalnya produk pomade gitu, hair gel itu hanya untuk laki-laki, sehingga kita akan mengelompokkan pasar itu berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang kedua itu sosioekonomik, itu bisa dengan pendapatan per kapita dan lain-lain. Ini akan berkaitan dengan daya beli masyarakat dan lain sebagainya, dan ini biasanya akan dipakai oleh produk-produk seperti Attack dan lain sebagainya gitu ya, seperti yang tadi pernah saya contohkan. Ketika kita mengelompokkan berdasarkan pendapatan per kapita, otomatis kita akan mendapatkan pasar dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga kita akan memasarkan produk yang berbeda untuk setiap pasarnya. Misalnya Attack dengan softener yang harganya mahal tentu akan kita pasarkan untuk pasar yang mempunyai kondisi ekonomi yang tinggi. Kemudian Attack Easy yang harganya murah tentu itu akan kita pasarkan pada kondisi masyarakat yang sosioekonominya rendah. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga mengenai behavior base. Jadi kadang kita mengelompokkan orang atau pasar kita itu berdasarkan behaviornya. Contohnya adalah berdasarkan loyalitas terhadap brand tertentu. Misalnya produk Mazda, produk mobil, pernah ngetrend untuk kalangan baby boomers, itu terkenal dengan mobil yang kuat, tangguh, sehingga ketika pernah Mazda itu bertransformasi mereknya menjadi Nissan, kemudian berubah lagi menjadi Mazda, maka yang dia usung
positioningnya adalah sebagai mobil yang tangguh, sama seperti yang pernah dia citrakan di generasi baby boomers dulu. Kemudian yang keempat itu adalah pengelompokan berdasarkan lifestyle dan value. Contohnya adalah berdasarkan bagaimana cara membelanjakan uang dan lain sebagainya, atau tentang opini mereka terhadap suatu brand. Jadi lifestyle ini sangat berpengaruh. Misalnya ketika kita akan memasarkan barang-barang branded, maka kita akan mengelompokkan pasar kita berdasarkan lifestyle. Orang-orang yang mempunyai lifestyle atau gaya hidup yang sosialita pasti akan sangat mudah ketika kita masuk dengan produk-produk yang branded dan lain sebagainya. Setelah belajar mengenai konsep segmentasi dan positioning, tibalah pada slide mengenai strategi positioning untuk pasar internasional. Ada 5 strategi yang ditawarkan oleh buku Kota B. Yang pertama adalah identifikasi competitive frame dari produk atau brand. Sebagai contoh, misalnya Indomie, dia harus bisa menentukan competitive frame dari produknya. Misalnya kompetitifnya dibandingkan perusahaan pesaingnya, mie sedap misalnya, Indomie lebih unggul dalam varian rasanya. Indomie adalah mie instan yang enak dibandingkan mie yang lain. Kemudian yang kedua, menentukan persepsi terkini mengenai produk atau brand oleh konsumen. Nah, ini ada hubungannya dengan marketing riset yang pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya, bahwa mengetahui persepsi dari konsumen itu sangat penting. Jadi, benarkah persepsi yang ada di perusahaan Indomie itu sama dengan yang terbangun persepsinya di konsumen, bahwa Indomie itu adalah mie instan yang enak? Yang ketiga, itu adalah brainstorm untuk menentukan positioning yang memungkinkan. Jadi setelah kita menentukan competitive frame, misalnya Indomie adalah mie yang enak, maka penting sekali melakukan brainstorming ke konsumen dalam pikiran mereka bahwa Indomie ini adalah mie yang enak, gitu. Dan yang keempat itu adalah melakukan screening untuk alternatif positioning. Jadi alternatifnya, menentukan alternatif. Jika Indomie itu gagal melakukan positioning sebagai mie instan yang enak, maka alternatifnya itu seperti apa? Dan yang kelima itu adalah membangun strategi bauran pemasaran atau mix marketing. Kalau dulu ada 4P, sekarang ada 7P dan lain sebagainya, seperti yang ada dalam manajemen pemasaran yang pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Oke, demikian sesi kelima manajemen pemasaran internasional. Pesan saya, yang pertama, jangan lupa subscribe. Kedua, tinggalkan kelas _nama _nim 3 digit terakhir di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran. Dan yang ketiga, silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.